Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Magfiro dari kelas Ekonomi Syariah B dengan NPM 2003010035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang amali, falsafi, dan akhlaki. Nah, di sini saya akan bahas 3 poin, yaitu tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu ada tasawuf amali, yang di dalamnya ada pengertian, ruang lingkup, tokoh-tokoh, dan ajarannya. Yang pertama yaitu pengertian. Tasawuf amali disebut juga dengan tasawuf tatbiki atau terapan, yaitu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho dari Ilahi. Ruang lingkup tasawuf ada 4. Yang pertama yaitu syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga ada hakikat, dan yang keempat ada makrifat. Nah, syariat itu yaitu aturan kehidupan yang meliputi segala aspek kehidupan yang berupa penyembahan atau ibadah, ekonomi, politik, dan moral kemasyarakatan. Dan yang kedua ada tarekat, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hakikat, yaitu ilmu yang digunakan untuk mencapai suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Yang keempat ada makrifat, yaitu pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati atau kolbu. Pengetahuan yang dipelajari objek bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batin dengan mengetahui rahasianya. Nah, yang selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama ada Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, yang kedua ada Junaid Al-Baghdadi, dan yang ketiga ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang selanjutnya ada ajaran tasawuf amali. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama ada mahabbah, yang kedua ada zuhud, yang ketiga ada mujahadah, yang keempat ada tawakal, yang kelima ada syukur, yang keenam ada ridho, yang ketujuh ada sidik. Nah, yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Di sini meliputi pengertian, tingkatan, dan tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik atau mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat tercela atau mazmumah. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, dikembangkan oleh para ulama salaf as-salih dengan menerapkan metode-metode tertentu. Nah, di sini ada 3 tingkatan tasawuf akhlaki. Yang pertama ada tahalil, yang kedua ada tahalil, yang ketiga ada tajalil. Nah, tahalil ini adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk. Nah, yang kedua ada tahalil. Nah, di sini setelah tahapan yang pertama, yaitu tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahalil. Nah, selanjutnya ada tajalil. Ini ada tahapan terakhir yang berarti tersingkapnya nur goib. Di sini ada tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Ada 4 tokoh. Yang pertama ada Hasan Al-Basri, ada Al-Muhasibi, ada Al-Kushairi, dan ada Al-Ghazali. Yang ketiga ada tasawuf falsafi. Di sini meliputi pengertian, karakteristik tokoh dan ajarannya. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Nah, karakteristik tasawuf falsafi di sini ada 4 poin. Yang pertama ada tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajaran dengan menggabungkan antara pemikiran rasional filosofis dan perasaan. Yang kedua ada tasawuf falsafi didasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah dan ruhaniyah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan pencapaian kebahagiaan. Yang ketiga di sini ada tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realistis yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana.
Dan yang keempat di sini ada para penganut falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan hakikat realistis dengan berbagai simbol atau terminologi. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama ada Abu Yazid Al-Bustami, yang kedua ada Al-Halaj, yang ketiga ada Ibnu Arabi, yang keempat ada Suhrawadi Al-Maktul. Nah, di sini yang selanjutnya ada ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama ada fana dan baqa, yaitu melenyapkan kesadaran dan kekal. Yang kedua ada ittihad, yaitu konsep kelanjutan dari fana dan baqa, yaitu singkatan dari tasawuf, tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang ketiga ada hulul, yaitu bersemayamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia sehingga bersatulah sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang keempat ada isyraq, berarti terbit, bersinar atau memancarkan cahaya. Yang kelima ada manusia berasal dari Nur al-Anwar yang menciptakan melalui pancaran cahaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa kalian komen di bawah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.